Ya, pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami di Taras TV-mu dan masih kita akan berbincang tentang kondisi Lombok. Ya, bencana untuk Lombok yang tentunya menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya diri kita ini yang masih menonton Taras TV-mu karena ingin mendengarkan informasi tentang Lombok seperti apa kondisinya di sana. Yang tentunya membuat kita harus bersyukur, begitu pemirsa, bersyukur bahwa sejatinya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk tenang, menjalani kehidupan, beribadah dengan tenang, beraktivitas dengan baik, diberikan nikmat hidup sehat, yang pasti nikmat iman, Islam, dan takwa kita yang insya Allah tidak akan tergoyang, karena tentunya siapa yang bersyukur pasti akan selalu ditambah nikmatnya, dan siapa yang berbagi pun mereka tidak akan pernah kehabisan, melainkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya tak bosan untuk mengajak Anda pemirsa untuk membantu saudara-saudara kita melalui donasi tanggap bencana yang nomor rekeningnya sudah ada di layar kaca Anda. Jadi selama acara ini berlangsung Anda bisa terus menyalurkan bantuan Anda atau donasi Anda kepada kami, yang insya Allah nanti oleh tim MDMC masih akan terus membantu, karena MDMC masih akan terus kembali lagi ke Lombok ya. Betul bukan sekali. Berarti berakhir sekarang sudah. Tidak. Tidak. Sampai sekarang kapan? Ini memasuki masa transisi darurat ke pemulihan. Jadi begitu selesai masa tanggap darurat, kalau pemerintah itu menetapkan tanggal 25 Agustus kemarin, MDMC sampai tanggal 31, kemudian per 1 September MDMC menetapkan masa transisi darurat sampai ke pemulihan sampai 3 bulan ke depan untuk tahap awal. Ini kita masih terus mengirim relawan, baik tadi yang saya sebutkan ada medis, ada psikososial untuk pendampingan anak-anak dan kelompok rentan, membangun sarana dan prasarana. Kita punya banyak AUM yang terdampak, ada TK, ada masjid, ada yang lain-lain. Ini masih kita terus gerakan, sehingga kita MDMC menetapkan program namanya People Kampung Organize. Itu satu bentuk program yang terpadu. Ada banyak klaster di sana, sehingga memang di satu titik pengungsian yang kita tetapkan ada 6 pos pelayanan, itu nanti akan ada semua klaster. Dari mulai tadi pelayanan kesehatan, kemudian sektor pendidikan untuk anak-anak bisa sekolah, kita siapkan tenaganya, sarana prasarananya, kemudian ada dapur umum, ada kebutuhan air, dari mulai ngebor sumur, bikin sumur bor, kemudian penjernih airnya sampai instalasinya, dan sarana-sarana yang lain. Seperti itu. Nah, kalau Mas Anas berpendapat begitu ya, mana yang jauh lebih penting? Apakah bantuan saat bencana itu datang atau bantuan saat masa transisi ini juga pun tak kalah penting. Gitu? Ya, semuanya penting, tetapi memang kita harus membantu mempercepat pemulihan mereka. Artinya dengan kondisi saat ini mayoritas masyarakat terdampak itu tinggal di tenda-tenda. MDMC sedang membuat yang namanya hunian sementara, semi permanen, sudah terbangun 26 dari target 600 hunian sementara. Ini yang paling awal. Artinya kenapa mereka harus merasa nyaman dulu untuk kembali beraktivitas, bangun tidur, tidak apalagi menyambut musim penghujan ini. Kalau masih tinggal di tenda-tenda itu mungkin kurang aman gitu. Betul. Ya, baik dari sisi keamanan maupun kesehatannya kayak gitu. Oke. Jadi kalau untuk MDMC sendiri yang harus didahulukan sebenarnya adalah hunian sementara begitu ya. Lalu bagaimana saat ini iya. Lalu bagaimana dengan kabar-kabar relawan mungkin dari posko-posko yang lainnya begitu ya? Apakah juga turut membantu dan memiliki prioritas yang sama untuk membuat hunian yang baru? Ya, ada banyak relawan atau lembaga yang memang saat ini sudah balik kanan, artinya memang kapasitas masing-masing lembaga dan relawan berbeda-beda, tetapi insya Allah MDMC akan terus berada di lapangan sampai akhir semaksimal dengan kemampuan dan potensi Muhammadiyah yang sangat besar ini, insya Allah akan terus berada di sana mendampingi masyarakat. Untuk itu tentunya pemirsa, karena MDMC ini yang menjadi wakil kita, insya Allah bisa membantu masyarakat. Mungkin kita tidak memiliki waktu, mungkin kita memiliki kelebihan rizki, mungkin kita memiliki kelebihan waktu, kita bisa ikut juga turut membantu. Dan semua intinya apapun yang kita lakukan adalah lakukan apa yang kita bisa.
Kita memiliki uangnya, kita kirim uangnya. Kita memiliki tenaganya, kita kirim tenaganya. Kita memiliki doa, pasti kita semua memiliki kemampuan untuk berdoa, dan itu yang paling penting di antara yang penting pastinya pemirsa. Dan tentunya saya akan selalu mengajak Anda untuk menyalurkan donasi tanggap bencana ke nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Ini nomor rekening yang valid begitu ya. Yang kami tampilkan adalah nomor rekening valid yang insya Allah dana yang Anda salurkan, yang Anda niatkan untuk membantu saudara-saudara Anda, insya Allah akan kami sampaikan secara amanah. Dan Mas Anas, kira-kira apa yang membuat masyarakat ini seharusnya dan benar-benar dibutuhkan oleh warga Lombok? Ya, artinya kebutuhan dasar juga harus terus dipenuhi. Kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan kesehatan, kebutuhan air dan seterusnya itu, sehingga memang agar jangan sampai masyarakat yang terdampak dengan kondisi yang masih tinggal di tenda-tenda itu kemudian justru akan timbul masalah-masalah baru, baik secara psikis maupun masalah sosialnya seperti itu. Sehingga itu masih harus terus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga kami dari MDMC juga mengajak untuk masyarakat yang berada di luar Nusa Tenggara Barat untuk terus membantu dengan segala kemampuan yang masyarakat miliki begitu, karena masing-masing orang pasti ingin membantu, masing-masing orang ini berebut semuanya pemirsa untuk membantu warga-warga Lombok, saudara-saudara kita yang tentunya kita masih bersyukur ya saat ini masih bisa duduk nyaman begitu ya, tapi di sana kondisinya benar-benar mereka harus terpaksa tinggal di pengungsian ya, para penyintas itu, karena kekhawatiran mereka akan adanya gempa susulan. Terlebih memang ya belakangan ini gempa susulan terus terjadi, dan apakah potensi itu masih mungkin saja terjadi lagi? Ya, menurut data dari BMKG memang untuk gempa sudah mulai berangsur, masih ada terus sampai tadi malam pun ada, tapi kemudian skalanya sudah berangsur mengecil seperti itu. Oke, tapi itu masih tetap ada, terasa. Masih. Kalau Mas Anas sendiri sempat merasakan adanya gempa itu nggak? Sangat, karena waktu gempa yang terakhir terbesar itu 7, skala Richter dan kemudian diperbarui menjadi 6,9. Itu kita sedang berada di tengah-tengah pengungsian bersama relawan yang lain, itu sudah menjelang tidur karena waktu 11 waktu Indonesia Tengah itu. Ya, semuanya akhirnya harus berkumpul terasa untuk saling sampai menangkan. Di wilayah pengungsi. Iya, sangat terasa dan sangat besar dan lama, sehingga memang terjadi kepanikan. Ya pasti. Masya Allah, luar biasa pemirsa, ini adalah pengalaman langsung yang dirasakan oleh Mas Anas, dan pastinya kita tidak pernah bisa membayangkan seandainya itu terjadi kepada kita. Untuk itu masih bersyukur kita diberikan Allah nikmat ini. Lagi-lagi saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata lainnya selain kata syukur yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang selalu menetapkan apa yang terjadi pada setiap umatnya. Dan kali ini saudara kita yang di Lombok yang sedang Allah berikan nikmat tersebut, semoga bisa kembali bangkit, bisa tetap bersyukur, dan pastinya pendampingan dari MDMC insya Allah juga akan terus memberikan pendampingan yang maksimal begitu ya. Terima kasih Mas Anas terus berjuang ya untuk kembali membangkitkan semangat. Ini adalah sebuah jihad juga ini ya. Insya Allah. Dan pemirsa, kembali saya mengajak Anda untuk menyalurkan donasi tanggap bencana yang ada di layar kaca kami ini ya, di layar kaca Anda begitu ya. Yang kami tampilkan untuk Anda nomor rekeningnya, ini adalah nomor rekening valid yang insya Allah bantuan Anda akan terus dan akan langsung kami sampaikan kepada warga Lombok, dan pastinya tim MDMC masih akan terus bekerja, masih akan terus membantu bahkan hingga sampai pada tahap pemulihan. Untuk itu insya Allah kita semua saling berdoa semoga bencana ini bisa segera berakhir dan masyarakat Lombok pun masih cepat untuk kembali beraktivitas lagi secara normal. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Trans TV-mu. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.